Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Marilah kita awali kajian kitab Bulughul Maram pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita ini sebagai upaya kita untuk membekali diri kita dengan berbagai macam ilmu agar amal-amal yang kita jalankan betul-betul memiliki landasan ilmu sehingga menjadikan amal kita menjadi amal yang barokah, amal yang soleh, yang menghasilkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan wudhu. Dalam hal ini kita akan membahas masih dalam bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang nomor 68. Pada hadis ini dikatakan an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man masa dzakarahu fal yatawadda akhrajahul khamsatu wa sahahatu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala Bukhari wa ashu sa'in fi hadzal bab. Dari Busrah bintu Sufyan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Diriwayatkan oleh 5 imam. Hadis ini sahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bukhari menyatakan bahwa ini adalah hadis yang paling sahih mengenai masalah ini. Jadi pada hadis ini kita semua diharapkan untuk berihtiyat ya. Berihtiyat itu berhati-hati ya dalam urusan agama. Karena berhati-hati dalam urusan agama itu merupakan upaya nyata ya untuk menjaga akidah kita, untuk memelihara ibadah kita dari usaha-usaha ataupun hal-hal yang bisa mengotori akidah atau ibadah tadi. Oleh karena itu kita dilarang ya untuk menyentuh aurat ya, yang mungkin dapat membangkitkan syahwat dan mungkin menjatuhkan kita ke dalam penistaan. Hadis ini kalau kita memahami secara mendalam para pemirsa, terdapat 2 pelajaran pokok. Yang pertama bahwa menurut Imam Abu Hanifah yaitu mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau kita ini memiliki wudhu, kemudian tangan kita itu menyentuh kemaluan kita, itu apakah jemari kita ataukah telapak tangan kita menyentuh kemaluan kita, tentunya dengan tidak sengaja ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi orang tadi masih memiliki wudhu. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Kemudian menurut Imam Ahmad ya, itu mazhab Hambali ya. Kemudian Imam Malik ya, mazhab Maliki, dan Imam Syafi'i bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu jika menyentuhnya dengan telapak tangan ini atau dengan jari-jari tangan. Jadi menurut mazhab Imam Hambali, Imam Maliki,
dan Imam Syafi'i. Jadi ketika tangan ini, jari-jari ini atau telapak tangan ini menyentuh kemaluan, ya, disengaja ataupun tidak disengaja, itu wudunya batal. Wudunya batal. Akan tapi kalau menyentuhnya itu dengan punggung tangan itu ini punggung tangan, maka itu tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya dengan punggung tangan ini. Tapi kalau dengan telapak tangan ini ataupun jemari ini, menurut 3 mazhab tadi wudunya batal dan dia harus mengulang wudunya itu. Ini menurut 3 mazhab tadi. Ya. Jadi ada 2 pendapat dalam hal menyentuh kemaluan itu menurut Imam Abu Hanifah atau pendapat mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan ya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan jari atau telapak tangan tidak membatalkan wudu, tapi 3 mazhab yang lain itu membatalkan wudu. Tapi kalau 3 mazhab yang lain, kalau dengan punggung tangan tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis yang ke-69, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qaun aw ru'afun aw falasun aw mad'yun fa yang sorif fa yatawadau thumma liyabni ala solatihi wa huwa fi dzalika ayat kalam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang muntah, orang yang mimisan, orang yang keluar darah dari hidung, orang yang mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madhi, cairan percum itu, maka hendaklah ia keluar dari sholatnya, kemudian ia berwudu dan meneruskan sisa sholatnya jika selama itu ia tidak berbicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Jadi hadis ini mengandung suatu pelajaran, ya, bahwa yang pertama bahwa muntah, ya, atau mimisan atau keluar madhi, ya, itu diterangkan bahwa muntah, mimisan, madhi itu merupakan hadas. Ya. Sehingga kalau kita pada waktu sholat itu keluar tadi, ya, apakah keluar muntah ataukah mimisan ataukah keluar madhi, maka wudunya menjadi batal. Ya. Wudunya menjadi batal. Ini. Yang kedua, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, seseorang yang tidak sengaja mengeluarkan hadas dalam sholatnya, maka sholatnya tidak batal dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi pada saat dimana kita sekarang ini sedang sholat, ya, kemudian tidak sengaja mengeluarkan hadas, apakah mimisan contohnya tidak sengaja itu, maka menurut dua madhab ini, yaitu madhab Imam Malik dan madhab Imam Hanafi, itu salatnya tetap sah, ya. Salatnya tidak batal, ya. Salatnya tidak batal selama dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat. Ini menurut madhab ini. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hadas itu mewajibkan seorang untuk mengulangi sholat. Ya. Dalam hadis Tolkah bin Ali mengatakan, jika di antara kalian ada yang mengeluarkan angin kentut, hendaklah dia keluar dari sholatnya dan wudhu kemudian mengulangi sholatnya lagi. Jadi kalau dalam pembahasan sesuai hadis ini, ya, diterangkan bahwa kalau seandainya kita ini sedang sholat kemudian mimisan, ya, maka menurut Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Ahmad, ya, maka pada waktu itu, ya, kita harus berwudu lagi, tetapi tidak langsung meneruskan dari rokaatnya. Contohnya pada rokaat yang kedua, ya, ketika sedang tahiyat awal dia mimisan, ya, maka dia pada waktu itu berwudu. Setelah berwudu itu dia langsung mengikuti imam pada rokaat yang ditinggalkan. Adapun ketika dia ketinggalan satu rokaat, maka ketika dia sholat duhur, maka dia meneruskan sholatnya,
kemudian kalau dia tertinggal satu rakaat, ya dia hanya menambah satu rakaat tadi. Jadi rakaat yang diperoleh tetap sah, sehingga orang yang berwudu tadi itu tidak perlu mengulangi sholatnya dari awal, tapi bisa langsung mengikuti imam, kemudian menambah rakaat yang ditinggalkan. Ya, itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang ke-80, An Jabir ibni Sumarah radhiyallahu anhu, ana rajula sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadau minal humi ghanam. Qala in syi'ta, qala atawadau min luhumil ibil, qala na'am. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh saja jika kamu mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Beliau menjawab, ya. Jadi pada hadis ini Rasulullah mewajibkan seorang itu berwudu sesudah memakan daging unta, ya, karena baunya yang sangat menyengat, ya. Adapun terkait dengan pendapat fikih dalam madzhab itu memiliki perbedaan terkait menyikapi hadis ini. Yang pertama, menurut Imam Hambali berpendapat bahwa memakan daging unta itu dapat membatalkan wudu. Jadi menurut madzhab Imam Hambali, ketika seseorang itu memakan daging unta, ya maka wudunya batal dan dia harus mengulangi wudunya lagi. Adapun jumhur ulama, ya jumhur ulama itu pendapat mayoritas ulama itu berpendapat bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudu, ya, karena hadis ini sudah dihapus. Wudu yang dimaksud adalah berkumur untuk menghilangkan lemak dan bau yang tak sedap. Jadi jumhur ulama mengatakan seseorang yang ketika memiliki wudu itu sedang memakan pada waktu memiliki wudu itu memakan daging kambing ataupun daging sapi ataupun daging unta, ya, maka itu tidak menjadikan wudunya batal. Cukup baginya itu berkumur-kumur saja, ya berkumur-kumur saja, tanpa memperbaiki wudunya kalau dia masih memiliki wudu. Jadi cukup berkumur-kumur saja. Itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama seperti itu. Kemudian hadis yang ke-71, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyatasilu wa man hamalahu falyatawadha. Ya. Yang artinya bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memandikan jenazah hendaklah ia mandi setelahnya, dan orang yang membawa jenazah hendaknya ia berwudu sesudahnya. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang perlu kita ketahui sehubungan dengan ketika seseorang itu berdekatan dengan jenazah. Ya. Yang pertama adalah disunahkan mandi bagi orang yang selesai memandikan mayat. Jadi kalau kita ini seorang muslim, ya, memandikan mayat saudara kita atau memandikan mayat tetangga kita atau saudara kita yang meninggal, maka setelah memandikan itu disunahkan oleh Rasulullah untuk mandi, gitu. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di lingkungan sering sebagai tim yang memandikan jenazah, ya, termasuk dalam rukun kematian itu, maka perlu diketahui bahwa setelah memandikan jenazah, kita pun disunahkan untuk segera mandi. Tentu hikmahnya itu adalah supaya kita tidak terkena kotoran. Barangkali selama memandikan mayit itu ada kotoran yang melekat pada tubuh kita. Itu demi kebersihan dan demi keselamatan. Dan yang kedua, disunahkan untuk berwudu bagi orang yang selesai menggotong jenazah. Maksud wudu setelah menggotong mayat itu adalah membasuh tangan.
Jadi bagi kita sekalian yang menggotong mayat ya, menggotong mayat, menurut hadis ini kita disunahkan untuk cukup berwudu, tidak perlu mandi, jadi cukup berwudu saja. Itu. Nah ini, nah wudu ini pun menurut para ulama maknanya bukan wudu dalam arti wudu sebelum sholat itu tidak, tetapi cukup membasuh tangan dan membasuh kaki. Intinya menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin melekat pada tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga, para ulama sepakat bahwa tidak disunahkan berwudu setelah seseorang ikut menggotong jenazah. Mereka mengartikan wudu dalam hadis ini dengan membasuh tangan. Jadi seperti pendapat yang pertama tadi, yang kedua tadi, bahwa menurut para ulama anjuran disunahkan wudu pada hadis ini itu maknanya bukan disunahkan, bukan wudu dalam arti wudu sebelum kita sholat, tidak, tapi cukup membasuh tangan kita ya, karena dikhawatirkan tangan kita itu mengandung kotoran. Nah, ini. Tetapi bagi kita yang junub ya, bagi kita yang junub atau yang berhubungan suami istri di malam hari, kemudian belum sempat kita ini mandi besar, mandi janabah, maka kita dilarang untuk memandikan jenazah atau menggotong jenazah. Jadi bagi kita yang masih dalam kondisi junub karena mungkin malamnya berhubungan suami istri ya, dan belum sempat mandi janabah, maka kita dilarang untuk memandikan jenazah ataupun menggotong jenazah. Dan hadis yang ke-72, An Abdillahi ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhu, ana fil kitabil ladzi kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ma'ruf ibni Hasmi alla yamasal Qur'ana ila tahir. Dari Abdullah ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah SAW untuk Amir bin Hazm terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa ada dua pelajaran pokok yang penting kita ketahui. Yang pertama adalah seorang mukallaf ya, seorang yang dewasa dilarang menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci, baik berhadas besar maupun berhadas kecil. Jadi kalau kita ini tidak memiliki wudu, ya menurut apa itu mukallaf, ya menurut mukallaf, maka itu kita itu ya kalau tidak memiliki apa itu menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci, baik berhadas besar maupun berhadas kecil, dilarang menyentuh Al-Quran. Jadi kalau kita tidak punya wudhu, jangan menyentuh Al-Quran. Kemudian larangan ini merupakan bukti pengagungan kita terhadap kitab Allah. Jadi larangan untuk menyentuh Al-Quran pada saat kita ini tidak memiliki wudhu, di mana kita ini memiliki hadas besar ataupun hadas kecil, ya, itu semata-mata adalah kita mengagungkan Al-Quran. Tentu yang dimaksud mushaf itu adalah Al-Quran 30 juz yang di dalamnya tidak ada terjemahan gitu. Jadi Quran 30 juz yang tidak ada terjemahannya. Ya, adapun Al-Quran yang ada terjemahannya itu bukan dinamakan mushaf. Ya. Mushaf itu adalah Al-Quran 30 juz tanpa terjemahan. Sehingga kalau kita membaca terjemah Al-Quran di saat kita memiliki hadas besar ataupun hadas kecil, ya boleh-boleh saja. Kemudian hadis yang ke-73, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kula ahyatihi. Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah setiap waktu. Nah ini hadis ini menjelaskan bahwa tidak suci dari hadas bukan halangan bagi kita untuk selalu berzikir. Jadi menyebut asma Allah dengan berzikir, membaca subhanallah ataupun alhamdulillah, ataupun kalimat-kalimat pujian
ya, pengingat kita pada Allah. Nah, itu walaupun kita memiliki hadas, ya, apakah hadas ya, yang besar ataupun hadas yang kecil, maka itu tetap diperbolehkan membaca zikir tadi. Ya, orang-orang yang sedang haid ataupun sedang nifas ataupun sedang junub, ya, maka dia boleh untuk membaca zikir, ya. Membaca ma'thurat itu boleh. Membaca ma'thurat yang di dalamnya ada wirid dari hadis ataupun wirid dari ayat Al-Quran, boleh-boleh saja, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang orang yang sedang haid, nifas, dan junub untuk membaca Al-Quran. Jadi orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Memegangnya saja tidak boleh, apalagi membaca. Itulah. Adapun kalau membaca terjemahan ataupun membaca kita tafsir Al-Quran, ya tidak masalah, tidak menjadi masalah. Kemudian hadis yang ke-74. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam, mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh, lalu sholat tanpa berwudu lagi. Jadi sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun dubur menyebabkan wudunya batal. Tetapi kalau kita melakukan bekam, ya, kita melakukan bekam, itu tidak menjadikan wudhu kita batal, ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, menurut Imam Syafi'i, darah yang keluar selain dari kemaluan dan dubur tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika kita masih memiliki wudhu, kemudian kita bekam, dan setelah bekam kita sholat, boleh saja tanpa perlu kita melakukan wudhu lagi. Jadi seperti itu keterangan. Jadi kalau kita sebelum bekam itu berwudhu, kemudian bekam, ya, dan memasuki waktu sholat, kita tidak perlu berwudhu lagi kalau kita masih memiliki wudhu. Karena keluarnya darah, ya, selain dari dubur dan kubul itu tidak menjadi pembatal wudhu. Kemudian hadis yang ke-75, ya. Jadi An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aibni wa ka'usai fa idza namatul ainani istalak wika. Ya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata adalah tali pengikat dubur. Apabila kedua mata telah tertidur, maka lepaslah tali pengikat itu, dimungkinkan kentut tanpa disadari. Jadi tidur yang lelap, ya, dari hadis ini dikatakan bahwa tidur yang lelap itu membatalkan wudhu, ya. Jadi tidur yang lelap itu membatalkan apa? Wudhu, ya. Hal-hal yang menyebabkan hadas hukumnya sama dengan hadas, ya. Jadi kalau kita ini seandainya kita ini tidur, ya sampai di mana kita ini terlelap, yang ngorok, ya. Apakah kita ini bersandar ataukah kita ini berbaring, ya, maka wudhu kita otomatis menjadi batal, karena tidur yang terlelap itu tidak menjadikan diri kita itu teringat apakah kita ini kentut atau tidak. Dikhawatirkan pada saat kita tertidur lelap, ya, maka sebetulnya kita telah kentut, gitu. Jadi tidur yang terlelap, ya, apakah dalam posisi itu duduk ataukah posisi berbaring, itu tetap membatalkan wudhu, dan dia wajib mengulangi wudhunya itu ketika akan mengerjakan sholat. Kemudian hadis yang ke-76, ya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum musyaiton fi sholatihi fayanfuku fi ma'adatihi wa yuqayyalu ilaihi annahu ahdatha walam yuhdithu fa'ida wajada dalika fala yansarifu hatta yasma'a sautan au yajid dariha. Ya.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan akan mendatangi seseorang di antara kalian ketika dia sholat dan meniup duburnya sehingga ia merasa seakan-akan ia telah berhadas, padahal sebenarnya tidak. Jika ia mengalami hal itu, janganlah ia membatalkan sholat sampai ia yakin telah mendengar suara atau mencium bau dari kentut tadi. Ya, jadi dalam hadis ini diterangkan sekali bahwa bagaimana syaitan itu berupaya untuk menggoda anak Adam, sampai pun ketika kita sholat dihembuskan perasaan was-was, ya. Sehingga pada saat kita sedang sholat, kemudian pada saat tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, pada saat duduk, ya, sebelum salam itu kita ini masih ragu-ragu saya itu kentut atau tidak, ya, maka pastikan ketika kita tidak mencium bau dari kentut itu ataupun merasakan keluar angin dari dubur kita, pastikan wudhu kita masih masih sah. Jadi berpindahlah dari hal yang meragu-ragukan kepada sesuatu yang meyakinkan. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Nah, ini. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini ada yang ke-77. Walil Hakimi an Abi Sa'id marfu'an idza ja'ahadukum syaitanu faqala innaka ahdatsuka falyaqul kadzabta. Apabila dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id diriwayatkan secara marfu', apabila setan datang kepada seseorang di antara kamu lalu berkata kamu telah berhadas, yaitu ketika ia menjadi ragu apakah berhadas atau tidak, maka katakanlah engkau bohong. Nah, jadi dalam hadis ini kembali diterangkan bahwa syaitan itu berusaha untuk merusak ibadah kita dengan menimbulkan rasa was-was kepada kita. Maka hilangkanlah ya hal-hal yang ragu-ragu tadi, ya dengan suatu keyakinan yang pasti bahwa kita masih memiliki wudhu. Ya, dalam hadis yang sebelumnya diterangkan bahwa angin yang keluar dari dubur dapat membatalkan wudhu. Artinya angin yang keluar itu berarti kita mencium baunya ataupun kita betul-betul menyadari bahwa telah keluar sesuatu angin dari dubur kita. Maka kalau kita itu yakin, maka itu pertanda wudhu kita batal. Tapi kalau kita tidak yakin, maka berpindahlah dari sesuatu yang meragu-ragukanmu kepada sesuatu yang meyakinkanmu. Ya, itu. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para Bapak dan Ibu pemirsa kajian Kitab Bulughul Maram pada malam hari ini. Dengan demikian terkait dengan bab wudu sudah kita selesaikan, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada adab dan tata cara buang hajat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kesempurnaan ibadah yang kita jalankan. Demikian, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.